Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak pada rakyat Indonesia. Politikus-politikus partai PDIP yang selalu gencar menyerang Pak Anies Rashid Baswedan, mulai dari sekjen, mulai dari anggotanya, mulai dari elit-elitnya, selalu menyerang Pak Anies Rashid Baswedan. Belakangan ada pernyataan dari Panda Nababan, dari orang PDIP, politikus PDIP mengatakan Anies Baswedan berkeliaran. Ini dapat tanggapan langsung yang begitu menohok dari elit politik Nasdem. Bang Bestari Barus mengatakan, tunjukin capresmu, ayo kita bersaing dengan sehat. Ada beritanya dari wartaekonomi.co.id, kita bacakan dulu beritanya sahabat-sahabatku. Bagaimana tanggapan dan komentar sahabat-sahabatku semua tentang tanggapan ini? Begitu totalitasnya Nasdem sekarang mendukung Pak Anies Rashid Baswedan dan membela Pak Anies Rashid Baswedan. Termasuk kita juga harus membela Pak Anies Rashid Baswedan, mengkanter berita-berita yang selalu memojokkan Pak Anies Rashid Baswedan. Kita bacakan sejenak sahabatku semua. Warta Ekonomi Jakarta. Politikus Nasdem Bestari Barus sepertinya sudah geram dengan sejumlah serangan yang diterima oleh Anies Baswedan. Salah satu serangan tersebut datang dari politikus PDIP Perjuangan, Panda Nababan, baru-baru ini yang viral di media sosial. Merespon hal tersebut, Bestari justru balik menantang anak buah dari Megawati tersebut. Begini ya, orang kan berhak jadi calon presiden selama memenuhi kriteria sebagai mana disyaratkan undang-undang. Jadi kalau ada orang mengklaim diri sebagai capres, nggak usah gelisah, katanya saat dihubungi akurat.co.id Senin 21 bulan 11 2022. Dia justru meminta politikus senior itu segera mengumumkan capres pilihan partainya. Jadi ada tantangan dari Bang Bestari Barus ini kepada Panda Nababan, senior politikus partai PDIP ini, tunjukin capres dari PDIP. Dengan begitu publik bisa dengan cepat mengetahui siapa yang akan bertanding di Pilpres 2024. Tampilkan aja calon presidennya segera, supaya ada kelihatan siapa-siapanya. Jadi jangan hanya kemampuannya terbatas sampai dengan mengomentari orang lain. Menohok sekali jawaban dari Bang Bestari Barus ini terhadap ocehan atau komentar dari senior politikus PDIP Bang Panda Nababan. Atau sekurangnya berjanji kami akan segera supaya masyarakat dapat masukan lebih cepat, ungkapnya. Dia juga agar tidak memaksakan partai lain mengikuti ritme politik satu partai yang dominan. Ya, jangan sampai, kata Bang Bestari ini, jangan sampai partai-partai lainnya mengikuti kemauan atau ritme politiknya partai PDIP gitu. Masing-masing partai politik itu punya mekanisme masing-masing, punya kebebasan dan punya ADRT-nya masing-masing, sahabat-sahabatku semua. Makanya jawaban yang begitu menohok dari Bang Bestari kepada politikus senior PDIP Bang Panda Nababan. Belakangan hari ini memang banyak dari elit-elit PDIP, kota-kota partai PDIP selalu memojokkan Pak Anies Rashid Baswedan. Sekarang begitu menohok jawaban dari Bang Bestari Barus dari Nasdem. Tunjukin aja capresmu, ayo berkompetisi biar masyarakat bisa menilai
Mungkin ini karena antusias masyarakat di seluruh wilayah yang menyambut Pak Anies Rashid Baswedan, yang mana Nasdem berkolaborasi dengan relawan-relawan Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, ini yang bikin mereka kebakaran jenggot, sahabat-sahabatku. Ini yang bikin mereka panik, membuat mereka gundah, gelisah melihat sambutan yang antusias masyarakat terhadap Pak Anies Rashid Baswedan, yang mana kunjungan Pak Anies Rashid Baswedan ini adalah kolaborasi antara Partai Nasdem dan relawan-relawan Pak Anies Rashid Baswedan. Bravo Bang Bestari Barus yang begitu jawaban yang menohok kepada politikus-politikus yang selalu memojokkan Pak Anies Rashid Baswedan, salah satunya senior elit PDIP. Dan kemudian jangan karena ada yang melambat-lambatkan, kemudian menganggap semua orang harus ikut lambat. Loh, kok jadi memakai standar diri sendiri buat orang lain? Sejak kapan partai itu menjadi tolak ukur standar untuk parpol lain? Ya, jangan terlalu sering melawaklah, ketusnya Bang Bestari Barus. Sebelumnya dalam sebuah diskusi, Pandana Baban menyindir seorang bakal calon presiden yang kini gencar berkeliling untuk kampanye, padahal baru menjadi bakal calon presiden. Baru bakal calon presiden sudah berkeliaran kemana-mana. Loh, dengarin dulu ini etika, kata Pandana Baban waktu itu. Ya, sahabat-sahabatku semua, bagaimana komentar sahabat-sahabatku semua? Tanggapan sahabat-sahabatku semua, cuitan komentar dari Bang Bestarus menohok kepada Pandana Baban dari senior PDIP. Dia tidak sadar melontarkan itu, atau bagaimana, ya kan? Apa tidak sadar bahwa ada anggota partai PDIP yang keliling-keliling seluruh wilayah yang masih punya jabatan di pemerintahan. Pak Anies Baswedan sudah bebas dari jabatan di pemerintahan. Mau kemana pun Pak Anies Baswedan, mau keliling kemana pun Pak Anies Baswedan, tidak ada masalah, tidak menggunakan uang negara. Sementara ada anggota dari PDIP yang keliling-keliling masih menjabat di pemerintahan. Nah, ini yang dianggap mungkin bagi Bang Bestarus melawak gitu, Bang Pandana Baban ini. Kemarin juga ada tweet dari Fajrul Rahman, ex-jubir Presiden Joko Widodo yang menjadi sekarang dubes di Kazakhstan, juga menyindir Pak Anies Rashid Baswedan keliling-keliling. Orang nggak gunain duit negara, ya kan? Ya sahabat-sahabatku, Pak Anies nggak gunain duit negara. Dari Bang Ahmad Ali mengatakan dananya Pak Anies di safari keliling-keliling daerah itu kolaborasi antara Nasdem dan relawan-relawannya Pak Anies, bukan duit negara. Pak Anies sudah nggak punya jabatan lagi. Pak Anies bebas dari jabatan di pemerintahan, sahabatku. Jadi efek Pak Anies Baswedan ini luar biasa. Efeknya Pak Anies Baswedan ini bikin politisi-politisi dan penguasa-penguasa pun juga panik melihat antusias masyarakat menyambut Pak Anies Rashid Baswedan. Kita lihat aksi safari-safari Pak Anies Rashid Baswedan ke wilayah-wilayah berikutnya, sahabatku. Kita lihat bagaimana antusias masyarakat nantinya yang bikin para penguasa, para elit-elit politik yang tidak senang dengan Pak Anies Rashid Baswedan dan dengan partai-partai pengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Dia tidak sadar bahwa anggota partai sendiri juga keliling-keliling padahal masih menjabat di pemerintahan. Malah bagi-bagi sembako relawan-relawannya. Nah, ini yang kita nggak habis pikir, tanggapan-tanggapan politisi dari PDIP ini. Ruhut Tompul juga menyebarkan berita hoak bahwa Pak Anies dianggap mengemis-ngemis kepada Muhammadiyah ketika muktamar di Solo untuk memberikan sambutan. Berita hoak yang disebarkan. Bayangin. Ini harus diproses orang-orang seperti ini yang menyebarkan berita hoak, sahabatku semua.
Jadi kita paham mengapa elit-elit politik yang terus gencar memojokkan Pak Anies Baswedan. Kita sebagai simpatisan, sebagai pendukung, sebagai relawan, kita harus mengcounter itu agar publik bisa memahami bagaimana Pak Anies Baswedan begitu berpihaknya kepada rakyat warga di DKI Jakarta ketika beliau menjabat gubernur di DKI Jakarta. Sahabat-sahabatku semua, sekarang lihat PKB dan Demokrat juga gundah, koalisinya juga gundah, sudah nggak tahu arah, sahabatku semua. Efek Pak Anies Baswedan, KIB juga begitu, karena dari PAN P3 sendiri juga harus bawahnya simpatisannya, senior-senior P3 dulunya itu ke Pak Anies Baswedan. Mereka nggak rela partainya nanti tidak lulus di parlemen threshold, sahabatku semua. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semua, tetap semangat, tetap optimis. Kedepannya kita dapatkan pemimpin yang adil, sosok Pak Anies Baswedan. Bravo Bang Bestari Barus, kita sebagai pendukung Pak Anies Baswedan yang lihat begitu totalnya sekarang Nasdem membela Pak Anies Baswedan. Kita acungin jempol, kita semangat, moga-moga Nasdem pun meraup peningkatan suara di 2024 nanti dan presidennya Pak Anies Baswedan, dan partai-partai yang mendukung Pak Anies Baswedan juga diberikan peningkatan suara di pemilihan di 2024. Terima kasih sahabat-sahabatku semua. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak pada rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.